Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penggabungan usaha. Kelompok kita terdiri dari Rehan Nawaila Alaidrus, Rati Indah Melati, dan Tasmiyatur Rahmah. Penggabungan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha, atau adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya pergantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian. Bentuk penggabungan usaha yang pertama ada merger statutory atau merger, jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Setelah merger operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Yang kedua ada konsolidasi statutory atau konsolidasi penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas dan tidak satupun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukannya konsolidasi. Yang ketiga ada akuisisi saham. Terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi mempunyai hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi. Dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut hubungan induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan atau parent company adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut dengan perusahaan anak atau subsidiari, biasanya melalui kepemilikan mayoritas di saham biasa. Pelakuan akuntansi metode by purchasing. Sistem akuntansi pembelian yaitu digunakan perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan, baik pembelian lokal dari pemasok dalam negeri maupun pembelian import dari luar negeri. Metode by purchase, harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Selanjutnya ada fungsi akuntansi pembelian. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan penyimpanan barang yang diterima dari fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian, bertanggung jawab memperoleh informasi harga barang, menentukan pemasok dan mengatur order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima guna untuk menentukan diterima tidaknya barang tersebut oleh perusahaan. Jaringan prosedur dalam metode akuntansi pembelian. Di sini ada fungsi gudang, permintaan pembelian, lalu fungsi pembelian, permintaan penawaran harga, pemasok, lalu ada fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi. Perakuan akuntansi metode by pooling of interest. Metode pooling of interest diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada salah satupun dari perusahaan yang bergabung dianggap telah memperoleh perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga pada dasar hal tersebut tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Contoh soal metode by pooling of interest. Kasus merger. Misalnya ada PT Anugrah dan PT Panorama. Modal saham PT Anugrah 200 juta, PT Panorama 100 juta. Agio sahamnya PT Anugrah 50 juta, PT Panorama 30 juta. Laba ditahan PT Anugrah 100 juta, PT Panorama 70 juta. Total dari PT Anugrah yaitu 350 juta dan PT Panorama yaitu 200 juta. Modal saham PT Anugrah sebesar 10.000. Oke, apabila 10.000 lembar ayat jurnalnya, investasi pada PT Panorama didebit 200 juta, modal sahamnya dikredit 100 juta,
agio saham dikredit 30 juta dan laba ditahan 70 juta. Apabila 12.000 lembar ayat jurnalnya, investasi pada PT Panorama didebit 200 juta, modal saham 120 juta dikredit, agio saham dikredit 10 juta, laba ditahan dikredit 70 juta. Apabila 13.000 lembar ayat jurnalnya, investasi pada PT Panorama 200 juta didebit, modal saham dikredit 130 juta, laba ditahan dikredit 70 juta. Apabila 15.000 lembar ayat jurnalnya, investasi pada PT Panorama didebit 200 juta, didebit agio saham didebit 20 juta, modal saham dikredit 150 juta, laba ditahan dikredit 70 juta. Metode pooling of interest kasus konsolidasi PT Anugrah dan PT Panorama. Modal sahamnya 200 juta PT Anugrah, PT Panorama 100 juta, agio sahamnya 50 juta PT Anugrah, PT Panorama 30 juta, laba ditahan PT Anugrah 100 juta, dan PT Panorama 70 juta. Total dari PT Anugrah yaitu 350 juta dan PT Panorama 200 juta. Modal saham kedua perusahaan 10.000. Kalau yang tadi itu pertama cuma PT Anugrah aja 10.000, kalau soal yang kedua saham keduanya itu 10.000. Oke. Apabila 30.000 lembar ayat jurnalnya, investasi pada PT XX yaitu 550 juta, modal sahamnya 300 juta, agio sahamnya 80 juta, laba ditahannya 170 juta, investasinya itu didebit, sedangkan modal saham, agio, dan laba ditahan itu dikredit. Oke, jadi penggabungan usaha pada perusahaan yang sudah punya investasi sebelumnya. PT Anugrah investasi pada PT Panorama 3 juta, aktiva lain-lain 197 juta, totalnya jadi 200 juta. PT Panorama, aktiva lain-lain 300 juta. Tidak ada investasinya, totalnya jadi 300 juta. Modal saham PT Anugrah 100 juta, sedangkan PT Panorama 200 juta. Nominalnya 10.000 modal sahamnya. Agio sahamnya 50 juta, PT Anugrah, laba ditahannya 50 juta, total PT Anugrah yaitu 200 juta. Sedangkan PT Panorama agio sahamnya 30 juta, laba ditahannya 70 juta, totalnya PT dari Panorama totalnya 300 juta. Apabila PT Anugrah ingin menggabung dengan PT Panorama dengan cara mengeluarkan 22 lembar saham miliknya, ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Panorama didebit 300 juta, modal saham dikredit 220 juta, agio saham dikredit 7 juta, laba ditahan dikredit 70 juta, dan investasi pada PT Panorama dikredit 3 juta. Oke, apabila PT Panorama ingin menggabung dengan PT Anugrah dengan cara mengeluarkan 3.000 lembar saham miliknya, ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Anugrah sebesar 197 juta, treasury stock 3 juta, dikredit, investasi pada PT Anugrah 197 juta, di debit, treasury stock di debit 3 juta, modal saham dikredit 130 juta, agio saham dikredit 20 juta, laba ditahan dikredit 50 juta. Oke, kesimpulan dari materi yang baru dibawakan yaitu penggabungan usaha adalah suatu upaya pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan entitas-entitas suatu perusahaan dengan perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi guna memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.